Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, senang bertemu kembali di dalam program acara Sargi Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, menu pagi hari ini adalah sekilas pandang. Puji Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kepada kita 5 panca indera, dan kelima panca indera mempunyai keunggulan masing-masing. Tetapi menurut saya, mata lebih unggul dari panca indera yang lain. Karena seperti halnya pada pagi hari ini, saya berada di tepi pantai dan saya dapat melihat dari kejauhan di tengah laut sana ada perahu. Saya tahu itu ada tampak perahu. Tetapi kalau saya di sini berdiri memanggil orang yang ada di perahu di tengah laut itu, mereka tentu tidak bisa mendengar. Sebaliknya juga demikian. Orang yang di perahu itu di tengah laut memanggil saya di sini juga tidak bisa mendengar. Inilah yang saya maksudkan keunggulan dari mata di antara panca indera yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita berada hidup di zaman teknologi yang maju, di mana kita tahu bahwa handphone saat ini sudah memiliki kamera yang cukup tajam untuk dapat mendidik mengambil gambar. Dan saya rasa itu tidak dapat dibandingkan dengan panca indera mata yang Tuhan ciptakan untuk kita. Secanggih apapun tidak bisa menandingi kecanggihan ciptaan dari Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Demikian juga ketajaman dari mata Lot memandang. Sekilas pandang, Lot melihat lembah Yordan yang akan dipilihnya. Karena lembah Yordan banyak airnya. Dari kejauhan, Lot bisa memandang bahwa lembah Yordan banyak airnya. Mari kita sama-sama membaca kisah dari Lot memandang lembah Yordan. Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kisah ini sudah sering kali kita dengar kalau Abraham akan memisahkan diri dari kemenakannya Lot karena harta mereka sudah begitu banyak, ternak mereka sudah begitu banyak, sehingga mereka tidak bisa lagi tinggal satu wilayah. Karena sering terjadinya pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala dari Lot. Untuk menghindari perselisihan paham dan pertengkaran para gembala, oleh karena itu Abraham memberikan hak istimewa kepada kemenakannya untuk memilih lebih dahulu wilayah mana yang akan menjadi tempat kediaman dari Lot. Untuk itu Lot mulai memilih dan dia melihat sekilas pandang yang dilihatnya lembah Yordan. Pasti lembah Yordan ini lembah yang menguntungkan, demikian pikirnya Lot, karena lembah Yordan banyak airnya. Kita tahu makhluk hidup tidak bisa lepas dari air. Baik tumbuhan, hewan, dan manusia memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Lot merasa pilihannya adalah tepat. Tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan, karena apa yang dilihatnya oleh mata Lot, dia sudah merasa pilihannya itu adalah yang paling benar, paling bagus, paling tepat. Tetapi ketajaman mata Lot melihat, dia tidak memakai ketajaman mata rohaninya untuk menilai wilayah lokasi yang menjadi tempat kediamannya. Oleh karena itu, Lot harus membayar mahal akan apa yang sudah dilihatnya dan diputuskan menjadi tempat kediamannya. Dia harus kehilangan istrinya menjadi tiang malam. Dan juga ada contoh yang lain, Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini contoh di mana kejatuhan manusia pertama. Tuhan sudah berfirman, dilarang makan buah dari pohon kehidupan. Tetapi oleh karena ular yang sudah memprovokasi, sudah menggoda. Dan sekilas pandang Hawa melihat
bahwa buah itu sedap kelihatannya dan dia tidak tahan dengan godaan dari matanya, sehingga dilanggarlah firman Tuhan, dilanggarlah apa yang sudah Tuhan larang baginya. Maka inilah kejatuhan yang pertama bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketajaman mata kita memandang seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Matius 6 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Yang dilihat mata seringkali menipu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, marilah pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk memiliki prinsip hidup seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketajaman mata jasmani melihat harus diimbangi dengan ketajaman mata rohani. Kiranya pagi hari ini menu yang dapat saya berikan boleh menjadi berkat. Roh Kudus yang akan menolong kita, apa yang kita pandang, apa yang harus kita putuskan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian sarapan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.